was lost and worried, you held my hand. Listen to your voice and walk by faith. Even when mountains get in my way, declare my faith and you will give me strength. I can never see what's ahead of me, but I will trust in your wonderful plans. You were there in every season of my life. I know you'll be there until the end. Now I sing praises to you, Lord Jesus, oh the faithful God. I want to live by faith in you, Lord Jesus. I believe, and let your will be done. I can never see what's ahead of me, but I will trust in your wonderful plans. You were there in every season of my life. I know you'll be there until the end. Now I sing praises to you, Lord Jesus, oh the faithful God. I want to live by faith in you, Lord Jesus. I believe, and let your will be done. Now I sing praises to you, Lord Jesus, oh the faithful God. Oh, I want to live by faith in you, Lord Jesus. I believe, and let your will be done. Tuhan Yesus.
Shalom Voltagers. Kami ucapkan selamat datang buat teman-teman yang hadir dan menonton ibadah ini secara live streaming. Kakak ucapkan welcome home ya. Lalu sebelum kita mulai, kakak mau menyampaikan beberapa informasi sebelum kita mulai ibadah. Ada apa tuh kak? Oke baik, yang pertama kita ada informasi terkait komunitas yang kece banget yaitu Connect Group. Nah, Connect Group ini apa kak? Connect Group ini adalah komunitas yang seru banget, keren banget, dimana kita itu ada makan bareng, main bareng, dan yang paling penting kita bertumbuh di dalam Tuhan bersama-sama. Apalagi kita ada yang namanya movement CG Fun ya di bulan ini, yang dimana kita ini bakal lebih seru-seruan banget, kita hangout bareng, ya pokoknya kita tunggu kalian di CG Fun. Dan buat teman-teman yang mau daftar bisa di mana kak? Bisa langsung aja scan di QR Code yang ada di layar. Baik, untuk informasi berikutnya ada apa kak? Lalu selanjutnya ibadah kita juga kakak mau mengingatkan bahwa persembahan juga adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Maka dari itu buat Voltagers yang berkenan untuk persembahan, ya kalian bisa langsung aja scan QR Code yang ada di layar kali ini. Lalu terakhir kita punya informasi yang keren banget, event yang gede banget. Apa tuh kak? Nah, eventnya adalah GMS Super Conference. Oke, nah informasi terkait GMS Super Conference ini akan digelar di tanggal 17 sampai 18 Juni 2026 ya, Voltagers. Jadi bukan 2025, 2026 di Nice Peak 2 Jakarta. Pendaftaran ini buka di tanggal 30 September sampai dengan 2 Desember 2025 lewat aplikasi GMS Church. Nah, pastinya di event ini bakalan ramai banget dan seru banget. Jadi jangan kelewatan dan cepet-cepet daftar. Oke, segitu aja ya kak informasi kami hari ini. Oke, ya sebelum kita mau mulai ibadah kita yang seru, kakak undang kalian semua untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah memperkumpulkan kami bersama Tuhan. Kami sangat bersyukur kami bisa beribadah bersamamu di hari ini Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, biarlah kami berdoa agar ibadah ini berjalan dari awal hingga akhir dengan lancar, agar setiap pelayanan dan bahkan anak-anak bisa melayanimu dan beribadah bersama dengan tulus dan dengan hati yang benar Tuhan. Berkati juga agar setiap perkataan dari firman-firman ini bisa kami tangkap meskipun hanya lewat online. Kami mau Tuhan setiap kata-kata itu benar-benar tulus dan bisa datang ke setiap hati kami bahkan yang ada di rumah-rumah. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Berkat selalu dimulai dari kehidupan pribadi, di mana kita menghidupi iman kita secara sengaja setiap hari dan menaklukkan keadaan kita. Kristus yang telah membeli kemenangan kita akan memenuhi kita dengan kuasa-Nya untuk mengalahkan musuh-musuh kita, iblis, dosa, sakit penyakit, dan kemiskinan. Dia akan membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kita, dan Injil akan diberitakan sampai ke ujung dunia karena kita. Tahun ini akan dahsyat. Shalom Voltagers, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Mari kita nyanyikan.
generasiku. Sama-sama nyanyikan. Kemana kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengankanmu. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengankanmu. Jom! Mereka sengaja percaya di tengah cahaya dunia yang telah muda. Kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Katakan, yes Jesus, mulut kami bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Haleluya. Mari sama-sama katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Yes, kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulut kami bersorak memuji namamu.
into your life. Now we're not the same. Now we're not the same. We live to glorify you. Glorify you. Yes, Jesus. It's not be hard for you, oh Lord. With our skills and time, we will build your church. We are your
beritakan namamu Yesus. Dan ku kan setia beritakan namamu Yesus. Beritakan namamu. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, Voltigers. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Datang menyembah-Mu, diam dalam hadirat-Mu, penolong dan Allahku, ku rindu mengenal-Mu. Ya Roh Kudus datanglah, ku buka hatiku untuk suara-Mu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Ku datang menyembah-Mu, diam dalam hadirat-Mu, penolong dan Allahku, ku rindu mengenal-Mu. Kedua tanganmu katakan, ya Roh Kudus datanglah, ku buka hatiku untuk suara-Mu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu. Mari kita katakan, Kudus datanglah, ku buka hati untuk suara-Mu. Yes Jesus, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu. Ku buka hati untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus datanglah, ku buka hatiku untuk suara-Mu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu. Katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus datanglah,
Mari sama-sama kita katakan. Ya Roh Kudus datanglah. Kami buka hati kami Tuhan. Yes. Untuk suaramu, sahabatku yang setia. Yes, Jesus. Ku ingin selalu bersama denganmu. Katakan. Ya Roh Kudus datanglah. Ku buka hatiku untuk suaramu, sahabatku yang setia. Ku ingin, yes Jesus, bersama denganmu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus datanglah. Ku buka hatiku untuk suaramu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu. Ya Roh Kudus datanglah. Ku buka hatiku untuk suaramu, sahabatku yang setia. Jesus, amen. Bersama denganmu. Ya Roh Kudus datanglah. Ku buka hati untuk suaramu, sahabatku yang setia. Selalu bersama denganmu. Katakan ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus datanglah. Ku buka hatiku untuk suaramu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu. Mari kita menyembah Dia. Angkat suaramu. Oh, let's worship Him. Mari bermasmur bagi Allah kita. Oh, we love you, Lord. Oh, kami mengasihi-Mu ya Tuhan. We truly love you, Lord. Tuhan, biar dari kecil kami hidup takut akan Engkau dan mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Biar setiap kali kami beribadah, setiap kali kami mendengar firman-Mu, sungguh kehidupan kami dibangun, sungguh kami menjadi serupa dengan Kristus dari minggu ke minggu. Allah Roh Kudus, biar Kau berbicara atas setiap anak yang hadir di ibadah voltage hari ini. Percaya gak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Biar setiap kata-kata yang keluar, biar setiap firman yang keluar sungguh-sungguh itu tertanam dan berbuah dalam hati setiap mereka. Sembunyikan baik-baik salib-Mu, biar hanya kemuliaan-Mu saja yang ditinggikan. Dan biar
kata-kata sederhana ini sungguh-sungguh berbicara atas setiap anak. Thank you Tuhan, kami mengasihi-Mu. Beri kami telinga seorang murid, hati seorang murid yang mau belajar dan diajar. Berbicaralah sebab kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap ibadah voltage sama-sama dengan saya katakan. Amin. Kasih Tuhan buat Allah kita ya. Shalom voltagers ya. Senang banget Kak Bintoro bisa ketemu lagi sama kalian, menyapa kalian. Thank you tim Praise and Worship. Silakan turun. Senang banget bisa ketemu sama kalian. Kita udah selesaiin ya bulan lalu leadership series. Kita udah bicara banyak soal kepemimpinan. Kita sudah menutup gitu ya dengan tema Soul Winners. Kak Bintoro percaya, Kak Bintoro tahu bahwa setiap kalian akan dipanggil sungguh-sungguh menjadi pemenang jiwa. Nah karena itu bagaimana cara kita menjadi pemenang jiwa? Selain kita memberi teladan, maka kita juga harus bijaksana dalam berteman. Dan di bulan ini kita akan banyak bicara tentang friendship, tentang pertemanan. Dan Kak Bintoro yakin pertemanan ini adalah hal yang penting buat kalian semua. Betul ya voltage ya? Ketika Kak Bintoro seusia kalian, Kak Bintoro benar-benar merasa bahwa kayaknya kalau nggak punya teman itu is a nightmare gitu ya. Merupakan sesuatu mimpi buruk. Tapi itu juga jebakan. Kenapa? Karena kalau kita tidak bijaksana dalam berteman, kita salah memilih teman, maka hidup kita pun juga akan bisa hancur. Nah, karena itu voltage, di tema judul khotbah hari ini, kita akan buka dengan tema, dengan judul No More Toxic Friends. Tidak ada lagi teman-teman yang toksik. Kita nggak bisa pungkiri bahwa kita ini ada di tengah-tengah dunia yang macam-macam orang-orangnya. Dan nggak sedikit orang-orangnya yang jahat. Nggak sedikit kita ada di sekitar kita itu teman-teman yang toksik gitu ya. Dan percayalah bahwa itu sudah ada dari zaman dulu. Nggak harus tunggu sekarang. Mungkin dimensinya beda. Tapi toksik itu sudah ada kok sejak lama. Jadi ini bukan hal yang besar. Dan di usia kalian, voltage, kalian harus bisa membedakan mana teman yang toksik, mana teman yang enggak. Kak Binto pernah bilang, kalau berteman harus semua orang. Betul, harus kita berteman sama siapa aja. Tapi kalau ada teman-teman yang toksik, kita harus berhikmat. Jangan sampai kita nggak bisa jaga jarak, akhirnya kita ikut arus. Itu yang salah. Nah, karena itu kita harus berhikmat di sana. Nah, ayat untuk mendasari khotbah hari ini ada di Amsal 18, kita buka sama-sama ya. Amsal pasal 18 ayat yang ke-24. Ya. Amsal pasal 18 ayat yang ke-24. Sudah dapat voltage semuanya? Oke, ya Amsal 18 ayat 24, firman Tuhan berkata, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Really? Masa sih ada teman kita yang sengaja mencelakai kita? Enggak selalu seperti itu. Tapi mencelakakan tuh bicara tentang ada teman-teman yang membawa kita menuju hal yang salah. Itu mencelakai loh. Jangan salah. Arti kata mencelakakan itu bukan hanya sedangkal disakiti. Dijerumuskan gitu ya. Dalam situasi yang tidak menyenangkan. Tidak. Mencelakakan itu juga bicara tentang kita dibawa dari terangnya yang ajaib menuju gelap. Menuju arah kompromi dalam dosa. Karena itu voltage kita harus aware. Tapi ada juga lanjutannya. Indah ya lanjutannya. Perhatikan lanjutannya. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Isn't that nice? Firman Tuhan kasih awareness, kasih peringatan bahwa ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Berarti apa?
We need to choose our friend wisely. Karena kalau kita salah pilih teman, yang terjadi adalah hidup kita nggak naik tapi malah turun. Dan turun itu karena teman-teman kita yang membawa. Makanya firman Tuhan mengatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita memang harus berteman dengan siapa aja. Tapi kita harus punya jarak dengan teman-teman yang toksik. Sambil jaga jarak, doakan mereka supaya ada sela di mana kau bisa menginjili mereka. Ingat ya, waktu itu kita khotbah gitu ya, A Heart for the Lost. Di mana kita nggak benci orangnya, kita benci perbuatannya. Sama ketika kita punya teman yang toksik, kita nggak benci orangnya. Tapi kita benci toksiknya itu loh. That's why kita perlu punya jarak. Sambil punya jarak, sambil doakan mereka. Tapi kita harus sadari bahwa memangnya apa dampak dari toksik gitu ya. Dan sebelum masuk di sana ada Amsal 18 ayat 24, Kak Bintoro bacakan yang versi AMP atau versi Amplified gitu ya, dikatakan the man of too many friends, dikatakan the man of too many friends. Ada keterangannya, too many friends apa artinya? Chosen indiscriminately will be broken in pieces and come to ruin. Jadi seorang manusia yang punya terlalu banyak tapi tidak dipilih, tidak difilter, maka teman itu yang akan membawa kehancuran. Gak cuman kehancuran yang sederhana, tapi dikatakan broken into pieces and come to ruin. Ruin itu kalau kalian melihat reruntuhan itu ruin, it's a ruin. Jadi it's beyond repair, gak bisa diperbaiki. Jadi ruin, reruntuhan. Makanya kita harus perhatikan teman kita. Tapi dikatakan seperti ini. But there is a friend, ya, there is a friend, ini diartikan true and loving, dan juga is reliable, true, loving, reliable. But there is a friend who sticks closer than a brother. Wow, isn't that amazing? Jadi dari ayat ini kita sebenarnya tahu bahwa teman-teman yang tidak toksik, pasti teman-temannya itu true, jujur, genuine apa adanya, loving, mengasihimu, dan gak hanya itu tapi reliable, dapat diandalkan. Kenapa kok khotbah ini diangkat? Bukankah ini mungkin hal yang umum, klise, mungkin sudah pernah dengar. Tapi kita harus tahu bahwa ini hal yang serius. Kalau kita salah bergaulan, panggilanmu sebagai seorang church builder itu pun juga akan dipotong karena hal itu. Dipotong dalam artian kau akan ikut arus dunia. Nah, kira-kira apa ya ciri teman-teman yang toksik bisa dimunculkan? Kak Bintoro search gitu ya. Puji Tuhan sekarang ada AI gitu ya. Jadi muncul semua ciri-ciri teman-teman yang toksik. Kak Bintoro temukan ada 6. Yang pertama, suka mengkritik dan merendahkan. Gini, mengkritik itu boleh nggak? Boleh. Tapi mengkritik itu selalu ada solusi yang ditawarkan. Nah, teman yang toksik ini kecenderungannya mengkritik dalam segala hal, tapi intensinya adalah merendahkanmu. Contoh, ketika kamu punya teman, bilang ke kamu, kayaknya bajumu ini warnanya kurang pas deh, kurang cantik deh, kurang ganteng deh. Sampai situ mungkin oke. Tapi ada kalimat lanjutannya, iya kamu itu gak cocok lah pakai begini-beginian. Malah kelihatan konyol kamu kalau pakai beginian. Kamu kayaknya pakai yang biasa aja, kamu kayaknya bukan bajunya deh, tapi kamunya deh. Nah itu, merendahkan. Terus segala sesuatu itu dikritik gitu. Sekalipun kamu posisinya benar, tapi dia gak terima kamu benar. Jadi dikritik, terus dikritisi. Mungkin bahasa paling sederhananya itu adalah mengkritisi hal yang tidak penting. Nah ini toksik loh, hati-hati. Apalagi kalau kamu perempuan itu kelemahannya di telinga. Kalau temen ngomong buat masuk ke telinga jadi overthinking, malam gak bisa tidur. Sungguhan kah aku tidak cantik gitu kan biasanya. Sungguhan aku terlalu cabi kah. Nah teman yang toksik
itu suka mengkritik dan merendahkan. Dan itu terlihat kok dari perkataan dan bercandaan-bercandaannya. Hati-hati ya, ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah acuh tak acuh dan egois. Acuh tak acuh dan egois bicara tentang cuma mikirin dirinya sendiri. Dia nggak terlalu peduli kamu, yang penting dirinya. Kalau kamu memberikan benefit, dia akan menempel sama kamu. Tapi kalau kamu tidak memberikan benefit, I will go. Aku nggak peduli sama kamu. Acuh tak acuh itu mungkin ketika kita membutuhkan bantuan, dia nggak mau bantu. Ketika dia minta bantuan, kita berusaha bantu. Tapi sebaliknya kalau kita minta bantuan, dia nggak pernah bantu. Itu bukan sesekali, tapi sering kali dia nggak mau bantu. Itu acuh tak acuh loh. Ketika mungkin kamu cerita masalahmu curhat gitu ya. Reaksinya cuman, halah cuman begitu aja kok. Kamu yang lebay. Kamu yang melebih-lebihkannya. Loh itu acuh tak acuh loh. Tapi sebaliknya, kalau dia cerita kamu gak bisa dengerin, dia akan bilang, kamu bukan bestiku, kamu bukan teman yang baik. Loh itu egois voltage. Itu dimensi keegoisan loh. Siapa yang di sini sudah merasa punya teman-teman dengan dua ciri itu? Baru ciri kedua. Ciri yang ketiga, manipulatif. Manipulatif. Manipulatif ini suka manipulasi kamu. Dalam artian apa? Ujung-ujungnya demi benefitnya dia, demi keuntungannya dia. Contoh, misalkan kamu tahu nih besok ujian matematika. Kamu harus belajar bukan? And then dia malah ajak kamu pergi. Dia bilang, ayo sih kita pergi, temeninlah aku ke beach walk gitu. Temeninlah aku ke living world gitu. Gak bisa, aku belajar, aku harus konsentrasi karena aku gak bisa mat dan besok matematika. Kalau gak belajar aku akan mati besok gitu ya di ruang ujian. Tapi dia manipulasi, bisa, udah nanti aku ajarin kamu deh. Nanti kalau kamu ikut aku traktir kamu deh. Kedengarannya baik ya, tapi itu merugikanmu loh. Justru harusnya teman yang baik, oh oke, it's okay. Sorry for bothering you, I can go by myself. Semangat belajarnya. Itu manipulasi loh. Manipulasi itu seperti sistemnya itu transaksional. Kalau kamu turutin, dia kasih kamu apa. Sehingga secara nggak langsung, kamu akan menuruti semua kemauannya. Itu toksik. Itu toksik. Dan biasanya jebakannya di sini, orang nggak sadar kalau udah dimanipulasi. Dikasih reward, tapi harus ikut dia. Ya. Nah, lalu yang keempat adalah iri hati. Orangnya dengki, tukang dengki gitu ya. Ketika kamu dibelikan apa, harusnya kan kalau teman yang baik ikut bahagia ya. Tapi dia, alah cuman HP begitu aja. Ini HP model lama ini. Kok kamu you are over proud, kamu terlalu bangga deh. Padahal di dalam iri dia. Ketika kamu cerita liburanmu gak ada niat sih, kamu cuma mau sharing liburan kemana, pergi ke luar kota atau luar negeri, dia malah ekspresinya, aduh, kenapa sih kamu selalu cerita begitu aja, bosan aku. Itu iri hati loh. Dan yang terakhir, yang kelima adalah suka mengontrol dan posesif. Ini juga mirip dengan manipulatif, tapi ini tuh dimensinya itu lebih ke arah, kok kamu nolak aku pergi, tapi kamu pergi sama orang lain. Kamu pergi sama papa mamamu. Berarti papa mama lebih prioritas dong. Iya, jawabannya iya. Tapi dia bisa marah karena hal yang sudah seharusnya prioritas itu. Suka controlling. Selalu seolah-olah niatnya baik, seperti niatnya baik tapi sebenarnya ingin mengontrol hidupmu. Selalu bilang kalau kamu ada apa-apa cerita ke aku ya, biar aku bantu carikan solusinya segala macamnya. Tapi dikontrol. Kalau nggak sepaham sama dia, loh kamu harusnya begini, ini yang benar. Peraturan pertama aku selalu benar. Peraturan kedua kalau aku salah lihat peraturan pertama gitu ya. Itu controlling loh. Guys, be mindful, be careful. Itu pertemanan. Itu temanmu. Bukan papa mamamu. Kalau papa mama pasti ada akses untuk mengarahkan dan mengontrol beberapa part dalam hidupmu. Karena kamu anaknya. Yang kedua, mereka bukan Tuhan loh, be careful. Kalau engkau enggak hati-hati di area sini, engkau akan menganggap mereka seperti Tuhan tanpa sengaja.
Nah, itu suka mengontrol dan posesif. Gak boleh jalan sama si A, jalan sama aku, kan aku bestimu. Gak boleh jalan sama yang lain, harus sama aku, posesif. Padahal kamu itu bukan miliknya dia. Tapi kalau dia jalan sama orang lain, pergi sama teman yang lain, kamu tanya, marah dia. Nah, itu cabangnya egois tadi. Ini hal yang toksik. Lalu yang terakhir, selalu mengeluh dan bersikap negatif. Mengeluh terus. Ini sound simple ya, tapi firman Tuhan tuh katakan loh, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Kalau kita selalu mendengar teman kita mengeluh, maka kecillah kekuatan kita. Nah, ini adalah ciri-ciri teman-teman yang toksik. So be careful and be mindful with it. Ya. Nah, apa dampak dari toxic friendship? Kak Bintoro juga temukan ada 3. Yang pertama adalah kesehatan mental menurun. Kenapa? Overthinking. Ini kok aku dikritik mulu, kok aku sama kita ini sahabatan kok tapi kok aku salah terus. Katanya temen tapi kok aku kena terus. Akhirnya apa? Mentalnya kena. Dan itu gak baik. Voltage, pertemanan itu hal yang penting, benar kan dalam hidupmu? Jangan sampai hal yang penting dalam hidupmu itu justru yang merusak hidupmu. Let's be mindful and be careful with it, right? Ya, jadi yang pertama adalah kesehatan mental menurun. Lalu yang kedua, perasaan terasing dan kesepian. Kok bisa? Iya, punya teman, tapi seolah-olah gak punya teman. Karena temannya itu selalu menghakimi, selalu mengkritik, selalu peduli sama dirinya sendiri. Punya teman sih, tapi gak berasa punya teman. Harusnya kan teman itu kan take and gift, betul ya? Ada momen kita gift, ada momen kita yang menerima. Tapi karena teman kita toksik, kita terus yang dituntut minta. Makanya kita merasa bahwa kok asing ya, kok kesepian ya. Kok rasanya aku punya pertemanan tapi tetap aku lonely. I don't feel that I belong in this circle, I guess. Tapi kalau enggak ngumpul nanti dibilang sombong loh, repot kan. Kalau enggak deket nanti dibilangnya enggak ingat teman. Tapi deket kok aku yang dituntut terus. Kok rasanya enggak happy. I feel that I cannot be myself anymore. Itulah cabang yang ketiga, kamu kehilangan identitas diri. Karena apa? Sudah terbiasa bahwa aku harus ikut temanku. Temanku bilang kalau pribadi yang mereka suka itu seperti ini. Suka mengumpat, vaping mungkin, suka merokok bolos sekolah, gak taat sama papa mama. Suka kekerasan, suka berkelahi. Padahal kamu mungkin bukan anak yang seperti itu. Padahal mungkin kamu anak yang lembut. Kamu mungkin anak yang gak enakan orangnya, sungkan, punya kelemah lembutan, tata krama baik. Tapi karena kamu berkumpul sama circle yang gak tepat, hilang identitasmu. Kamu merasa bahwa kalau tidak sesuai kata temanmu, bukan kamu. Padahal firman Tuhan katakan, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. That's how powerful a friendship. Itulah kekuatan dari sebuah pertemanan. Kita udah belajar hari ini bahwa toxic friendship itu membawa hal yang buruk. But can you imagine? If you find the right person, if you find the right friends in your life, apa yang akan Tuhan kerjakan dalam pertemananmu? Ingat ketika Kak Pau khotbah tentang gospel, she bless your friendship, right? Beliau memberkati pertemanan kita. Karena lewat pertemanan kita bisa memenangkan banyak orang. Nah, karena itu kita harus dengan sengaja dan tegas deal with the toxic friendship. Karena nggak ada kata bisa nggak bisa. Yang ada mau atau nggak mau. Kalau mau dan bergerak pasti bisa kok. Ya, jadi bagaimana supaya kita bisa menang di area toxic friendship, supaya kita bisa set our boundaries, menetapkan garis dalam hidup kita, supaya kita nggak jatuh di toxic friendship. Ya, poin yang pertama munculkan. Ya, poin yang pertama adalah
Selalu libatkan Tuhan dalam memilih teman. Ini sound very simple gitu ya. Kayak, really? Dalam hal basic pun aku harus libatkan Tuhan. Jawabannya yes, you should. Berdoalah. Ketika Kak Bintoro masuk di perkuliahan, Tuhan itu kasih Kak Bintoro 2 janji. Janji yang pertama, Tuhan tuh janji seperti ini. Bin, tenang, aku akan memberikanmu teman-teman yang baik. Dan kenyataannya, sungguh Kak Bintoro dikasih circle yang baik. Nggak sempurna sih, tapi di circle itu adalah circle yang care sama orang, circle yang ya oke lah. Maksudnya itu juga jadi motivasi Kak Bintoro untuk menyelesaikan kuliahnya Kak Bintoro di waktu itu. Bahkan fun fact-nya kita itu kayak punya strata-strata gitu ya. Strata atas yang pintar sekali, tengah itu yang biasa, yang bawah itu yang nggak terlalu pintar. Tapi kelompoknya itu selalu di mix supaya ada pintar, ada middle, ada low gitu. Supaya istilahnya digendong bersama-sama. Oh, I'm so grateful for that. Kak, bayangkan kalau Tuhan gak kasih itu. I don't think I can survive. Mungkin Kak Bintoro keluar waktu itu ya. Tapi selalu libatkan. Kenapa? Karena kalau kita salah milih teman, kita akan kehilangan banyak potensi dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan katakan Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat yang kelima. Ya kita buka sama-sama Yakobus, kita perjanjian baru. James chapter 1 verse 5 ya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima. Ya, yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima dimunculkan multimedia. Oke. Ya, Yakobus pasal pertama ayat yang kelima. Perhatikan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Artinya apa? Kalau kita nggak bisa membedakan mana teman baik, mana teman jahat. Karena Kak Bintoro tahu bahwa di antara kita pasti ada anak yang terlalu polos, you are too innocent untuk membedakan mana teman baik, mana teman jahat gitu ya, mana teman yang manipulatif, mana teman yang egois, kadang itu ada. Nah karena itu libatkan Tuhan, berdoalah Tuhan, aku berdoa, berikan aku hikmat supaya aku bisa memilih teman yang baik. Beri aku tanda ya Tuhan, supaya aku bisa membedakan mana teman yang baik dan mana yang toksik. Kak, tapi kan itu hal yang simpel, masa Tuhan jawab? Yes, Tuhan jawab. Makanya dikatakan di ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Hikmat itu lebih dari sekedar pengetahuan. Hikmat itu tahu mana benar mana salah. Makanya Salomo jadi raja paling berhikmat. Dia sukses jadi negara dikuasa di zaman itu. Karena Salomo tahu mana hal yang benar, mana pilihan benar, mana pilihan salah. Hikmat itu datangnya dari Tuhan. So, mintalah hikmat untuk kamu bisa memilih. Dan kalau hari ini engkau ada di tengah-tengah pertemanan, mintalah hikmat supaya Tuhan menunjukkan apakah pertemananmu sekarang itu toksik atau tidak. Amin. Dan selalu libatkan. Setiap kali kita ada masa transisi bukan di hidup kita. Ketika nanti SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke kuliah. Please pray first. Berdoa dulu. Minta Tuhan berikan aku circle yang tepat. Berikan aku teman-teman yang baik. Libatkan. Give me a sign, berikan aku tanda. Amin ya. Tapi sebetulnya bocoran nanti poin 3 itu tandanya teman yang baik itu dari Tuhan itu kayak apa. Itu ada di poin ketiga. Nah poin yang pertama tadi apa? Selalu libatkan Tuhan dalam memilih teman. Sound so simple, but you need to do that. It is a must. Must thing you need to check. Sebelum masuk ke circle yang baru. Amin ya. Nah yang kedua adalah lebih baik kehilangan teman daripada hidup kita hancur. Very challenging right? Di masa pra-remaja, di mana teman itu penting, tapi kita harus berani kehilangan teman. Kenapa? Kalau kita mempertahankan
Bisa jadi loh hidup kita yang awalnya teladan, dipenuhi kasih Kristus. Tapi karena circle kita nggak tepat, kita malah terhilang dari panggilan kita. Dan hidup kita hancur. Voltage, Tuhan itu sanggup memulihkan semua hidup semua orang. Tapi apa yang nggak bisa Tuhan pulihkan? Ketika ada seseorang yang mendiagnosa atau sudah menglabel dirinya, I'm too broken to be fixed. Itu yang nggak bisa. Biasanya kondisi itu muncul karena teman-teman di sekitarnya. Teman-teman di sekitarnya yang justru bilang, gak bisa kamu. Kamu yakin dengan kondisimu yang sekarang kamu balik ke gereja. Apa kata teman-teman gerejamu? Sih? Padahal rumah Tuhan selalu terbuka. Untuk apa? Untuk kita dipulihkan. Lebih baik kehilangan teman daripada hidup kita hancur. Dan ini benar-benar di-highlight sama Tuhan. Kita lihat sama-sama. Matius pasal yang kelima ayat 29. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-29. Perhatikan, it is very bold statement from God. Ya, kita baca sama-sama ya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuh binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ini bukan berarti kita harus mencungkil mata, enggak. Tapi maksud Tuhan itu gini loh. Kalau kamu tahu ada hal-hal di hidupmu yang membuatmu terpisah dari Tuhan, yang membuatmu itu jatuh dalam dosa, yang membuat hidupmu itu tidak naik melainkan turun, you need to cut it out. Potong. Dan dalam proses memotong, itu pasti sakit. Pasti ada teman-teman, ketika kamu tinggalkan teman-teman yang toksik itu pasti ada yang bilang, udah sombong dia, julid. Tuh sekarang circle-nya anak-anak gereja tuh. Apa tuh? Voltage CG gitu. Tapi percayalah, kalau engkau pisahkan dirimu, kalau engkau potong pertemananmu yang toksik itu, engkau akan lebih bebas. Dan the good news is Tuhan akan gantikan dengan teman-teman yang baik. Katakan amin. Percayalah bahwa kalau kita memisahkan diri kita dari apa yang menyakiti hati Tuhan, Tuhan akan gantikan dengan apa yang menyenangkan hatinya. Ketaatan kita itu jauh lebih penting dibandingkan persembahan yang kita berikan. Persembahan Tuhan suka, yes. Tapi ketaatan itu jauh lebih bermakna dan berharga di mata Tuhan. So guys, kalau kalian udah lihat ciri-ciri teman-teman toksik, udah tahu dampaknya, sudah merenungkan gitu ya, mungkin selama khotbah ini, kok aku ngerasa gitu ya Kak Bintoro ya. The good news is, masih belum terlambat untuk engkau cut pertemananmu yang toksik itu. Ambil jarak dulu, cut, lalu doakan mereka. Ingat, kita nggak benci orangnya, kita benci perbuatannya. Tapi sebelum kita memenangkan teman kita yang toksik, kita harus keluar dulu dari hal-hal yang toksik itu, teman-teman. Amin ya. Jadi poin yang kedua apa? Lebih baik kehilangan teman daripada hidup kita hancur. Your calling is to be a church builder. You are a church builders. Tapi iblis gak suka kamu jadi church builders. Makanya iblis pakai segala macam cara. Entertainment, media, friendship. Value, wrong value of course. Itu dipakai sama si jahat. Untuk apa? Untuk meruntuhkan hidupmu. Sejak kapan ada era di mana menikahkan pria dengan pria, wanita dengan wanita? Adanya zaman sekarang. Mereka percaya bahwa di sugar coating gitu ya. Oh, true love wins. That is not true love. That is pure sin. Itu cara iblis untuk menjatuhkan kita, untuk mengeluarkan kita dari panggilan church builders. Dan gak jarang serangan itu juga dari teman-temanmu. Kamu gak keren kalau kamu gak nge-vape. Kamu gak keren kalau kamu gak pacaran gitu ya. Kamu gak keren kalau kamu gak rebel sama orang tuamu. YOLO man, you only live once. Kalau mau nakal-nakal sekarang, nanti tua bisa bertobat, gak tentu. I have a friends,
I have a friend. He's younger than me. And he passed away before me. Gak ada yang tahu. Jangan main-main dalam hidupmu. Hanya karena engkau ingin mempertahankan temanmu, tapi engkau kehilangan nyawa. Itu ironis. Nyawa itu maksudnya engkau kehilangan tiketmu ke sorga. Makanya firman Tuhan bilang, cungkilah matamu. Kalau matamu buatmu berdosa, cungkil. Itu artinya apa? Tindakan tegas. Kalau temanmu itu membuatmu berdosa, buatmu kompromi dan jauh daripada Tuhan. Cut it out. Potong. Bukan dengan cara yang kasar ya. Udah kita gak berteman lagi. Enggak. Tapi bilang dengan cara yang lembut. Si A, thank you ya udah mau jadi temanku selama ini. Thank you teman-teman. Misalkan si A, si B, si C gitu ya. I do really enjoy our time. Aku sungguh-sungguh enjoy. Tapi semakin kesini aku melihat bahwa kayaknya ada perbedaan value. Kayaknya ada hal-hal yang aku gak bisa kompromiin. Karena itu totally wrong, karena itu dosa. Jadi mungkin aku keluar ya dari circle ini. Tapi kalau kamu butuh bantuan dan aku bisa bantu, I will help you. That's it. Gak usah pakai drama-dramaan. Apa namanya? Ya kayak yang di film-film drama gitu ya. Aku keluar, aku merasa. Gak usah, udah gak usah heboh-heboh gitu ya. Biasa aja. Itu aja karena biasa aja sudah pasti banyak responnya itu. Ya kan? Sombong lah gini. Tapi itu keputusan tegas yang harus kamu ambil. Supaya kamu gak di-courting panggilan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Ya. Kalau mau contohnya konkretnya siapa? Ya Salomo. Salomo raja berhikmat. Tapi karena salah pilih pasangan. Pasangannya sampai ribuan. Akhirnya apa? Dia menukarkan Tuhan dalam hidupnya. Makanya muncul kitab pengkhotbah. Seandainya Salomo tidak salah memilih pasangan. Kitab pengkhotbah mungkin tidak seironis itu. So you need to choose your friends wisely. Amin. Poin yang ketiga, yang terakhir. Ya. Kalau tadi yang pertama kita selalu libatkan Tuhan memilih teman. Yang kedua lebih baik kehilangan teman daripada hidup kita hancur. Yang ketiga, pertemanan yang sehat akan membuat kita berkembang dan maju di dalam Tuhan. This is the keyword. Ini kata kuncinya. Kalau kamu mau mengukur pertemananmu sehat, pasti pertemananmu itu membuatmu grow, maju di dalam Tuhan. Bukan sebaliknya, bukan menarikmu ke bawah. Pernah dengar crab mentality? Crab mentality itu kalau kamu taruh sebuah ember, lalu diisi kepiting. Kalau ada kepiting mau naik, teman-teman kepitingnya sama kepiting nih akan tarik dia dan bawa dia turun. That is crab mentality. Itu toxic. Kalau teman-temanmu seperti itu, misalkan kamu ke gereja, mereka mengeluh, sekarang sombong gak mau dia sekarang hari Sabtu siang diajak pergi, sombong dia. Padahal kamu udah jelasin, guys aku cuma ibadah voltage, just 1 jam setengah, after that we can go, we can play along lah. Tapi masih gak mau, itu toxic loh. Itu berarti gak membuatmu maju, justru itu membuatmu kompromi. Justru membuatmu bertanya-tanya, betul gak ya prioritasku untuk ibadah? Padahal itu bukan harusnya hal yang ditanyakan. Tapi karena salah teman, jadi demikian. Siapa contoh teman yang benar-benar setia, benar-benar ingin temannya itu maju? Namanya Yonatan. Kita baca ini ayat yang terakhir. Ya, 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Ya. Perhatikan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. So sweet ya. Perhatikan ayat 4. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Ini di zaman perang, 4 hal ini tuh esensial. Jubah itu menandakan posisi. Posisinya Yonatan as a prince of Israel that time. Sebagai pangeran di Israel, ditanggalkan jubahnya. Lalu apa? Gak cuma itu, tapi baju perangnya. Baju perang itu sama dengan memberi nyawa. Baju perang. Diberikan nyawa. Lalu apa? Pedang, panah dan ikat pinggang. Ikat pinggang itu supaya bisa move swiftly at the zona peperangan.
Pedang dan panah ya untuk perang. Yonatan memberikan itu semuanya kepada Daud. Seolah-olah memberikan sinyal bahwa I give you my best support. Go, move forward. Ini loh contoh teman yang baik. Kita, kalau hari ini kita udah dengar bahwa kita harus kita harus pilih-pilih, jaga jarak dengan teman-teman yang toksik. Kak Bino juga berharap kita semua pun juga bisa jadi teman yang membangun. Poin ketiga ini bukan cuma untuk kita, tapi bukan cuma untuk kita sebagai orang yang berteman dengan siapa, temannya kita siapa, maksudnya. Tapi kita juga harus lakukan ini kepada orang lain. Make sure you become a friend yang mendorong temanmu maju, bukan membawa mereka turun. Amin. Always remember what Jonathan did. Apa yang Yonatan lakukan. Yonatan itu mendorong Daud untuk dia maju. Yonatan gak iri sama Daud. Yonatan sungguh-sungguh respect sama Daud. Bahkan dikatakan Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Yonatan mau maju. Kalau gak mau maju ketika Saul mau bunuh Daud, gak mungkin Yonatan kasih tahu Daud, papaku marah, kamu harus pergi. Gak mungkin. Kalau Yonatan melihat Daud itu sebagai saingan, gak mungkin digitukan. Gak mungkin diprotek. Tapi Yonatan protek karena dia mengasihi Daud. Amin. Jadi hari ini kita belajar 3 poin ini. Bagaimana kita menghindari teman yang toksik. Yang pertama, selalu libatkan Tuhan dalam memilih teman. Yang kedua, lebih baik kehilangan teman daripada hidup kita hancur. Yang ketiga, pertemanan yang sehat akan membuat kita berkembang dan maju di dalam Tuhan. Kalau kita punya teman yang membuatmu maju, kamu beruntung sekali. Kalau ada teman misalkan kamu malas belajar, terus temanmu tegur kamu harus belajar. You are so lucky. You are so lucky to have friends like that. Kalau ada kamu bilang, aduh aku malas ibadah, malah dia yang, kamu harus ibadah. Kalau kamu cerita ke temanmu, aku bertengkar sama papa-mama, aku teriak-teriak sama papa-mama, terus dia marah-marah ke kamu gak boleh teriak sama papa-mamamu, kamu gak boleh kayak gitu, itu kurang ajar. Sekalipun kamu benar gak begitu cara komunikasinya. Itu teman yang baik. A true friends doesn't mean always say yes to you. Teman yang baik bukan selalu teman yang mengatakan iya kepadamu. Tapi teman yang berkata jujur apa adanya untuk membangun hidupmu. That is the true friends. Ya, makanya ingat-ingat ayat emasnya hari ini. Amsal 18 ayat 24. Sekali lagi kita baca, lalu kita tutup ibadah kita hari ini. Kita baca bersama-sama ya, dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Kak Bino sudah selesai, Kak Bino berharap kalian bebas, kalian free dari teman-teman yang toksik. Kalian bisa melepaskan diri, tapi kalian juga tidak menjadi teman-teman yang toksik. Kak Bino undang semua tim PAW untuk maju ke depan. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini bisa lambaikan tangannya, diberkati ya. Voltage, your friend is so precious, but it doesn't mean that you need to do anything, termasuk hal yang salah. Karena ini adalah hal yang berat, I know, tidak mudah buat kita. Karena itu kita perlu dituntun oleh Roh Kudus hari ini ya. Syakaya ramaya 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 ramaya. Setiap saat, setiap waktu, ku perlu Kau, Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Sekali lagi katakan, setiap saat, setiap waktu. Setiap saat, setiap waktu, ku perlu Kau, Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau
mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu, tuntunanmu. Roh Kudus, Roh Kudus, yang memberi kuasa-Mu, mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu. Pejamkan matamu, voltage. Kita fokus sama-sama ke Tuhan. Coba kita renungkan hari ini, apakah pertemanan kita sudah pertemanan yang sehat? Atau selama ini kita melihat bahwa ternyata teman-teman kita itu toksik. Kita nggak sadar, tapi ketika nanti ciri-cirinya sudah dibacakan, sudah dijelasin, kok benar ya Kak Bin ya, kok iya ya, betul ya. It is okay. The good news is, kamu masih bisa. Kalau kamu sadar, kamu bisa mengambil keputusan untuk keluar dari sana. Tapi Kak Bintoro tahu, mungkin sulit, mungkin gak gampang, dan pastinya gak mudah. Tapi hari ini Kak Bintoro rindu untuk berdoa bagi kalian yang betul-betul ingin keluar dari circle yang toksik, dari pertemanan yang toksik. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu di tempat dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu, termasuk engkau yang streaming online, angkat dua tanganmu. I want to pray for you, I really want to pray for you. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak yang mengangkat kedua tangannya. Hamba percaya nggak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Hamba berdoa, Roh Kudus, biar Engkau yang sungguh-sungguh berikan mereka hikmat, berikan mereka keberanian untuk mereka keluar dari pertemanan yang toksik. Jagai mereka ya Tuhan. Kalau hari-hari ini atau di antara mereka ada yang pernah disakiti oleh pertemanan yang toksik itu, pernah sakit hati, kecewa, dilukai, bahkan dimanfaatkan, dimanipulasi Tuhan. Hari ini Tuhan, Kau yang jamah hati mereka. Bilur-bilur memulihkan hati mereka. Biar Engkau yang lembutkan kembali. Kalau hari ini ada yang mungkin kehilangan identitasnya, depresi, kesepian, Tuhan aku berdoa, Allah Roh Kudus biar Engkau yang bekerja, biar Engkau yang sungguh-sungguh bekerja hari ini. Engkau yang membalut setiap luka mereka. Biar Engkau yang menjamah setiap mereka. Biar sejak hari ini Engkau yang menuntun hidup mereka, mereka tidak lagi terjerumus dalam circle yang salah, tapi sungguh-sungguh berada di circle yang tepat. Thank you ya Tuhan. Panggilan yang kedua, siapa yang di sini Engkau rindu untuk tidak menjadi teman-teman yang toksik? Kalau tadi berteman sama orang toksik, tapi mungkin setelah kamu dengar khotbah panjang tadi sesi, kamu juga merasa iya ya ternyata aku juga orang yang toksik. Good newsnya kalau kamu udah sadar kamu bisa berubah. Kan kalau kita mau ke dokter kita harus akui dulu kalau kita sakit, bukan? Kalau hari ini firman itu berbicara keras dalam hidupmu dan menegur, berarti kamu bisa berubah. Kalau engkau yang merasa bahwa engkau adalah orang-orang yang toksik, kamu yang toksik gitu ya. Kau cukup taruh kedua tangan di dada, Kak Bila juga mau berdoa buatmu. Thank you buat kejujurannya. Letakkan dua tangan di dada, I will pray for you Tuhan. Aku berdoa buat setiap orang-orang yang hari ini sadar. Thank you ya Tuhan, Kau sudah mengetok hati mereka, Engkau yang menyadarkan mereka. Aku berdoa hari ini Tuhan, ubah. Ampuni ya Tuhan, pertama-tama dosa mereka, ampuni kalau mereka sama ini toksik, kalau sama ini mereka jadi dampak yang buruk buat teman-temannya. Tapi aku berdoa, sejak hari ini biar kasih-Mu melimpah dalam hidupnya, biar Engkau yang ubah ya Tuhan hidup mereka. Kalau hari ini mereka toksik mungkin karena trauma, mungkin karena disakiti juga, Tuhan Engkau yang pulihkan ya Tuhan. Biar hari ini aku berdoa sungguh-sungguh ya Tuhan, biar setiap orang berubah, biar voltage gereja anak di Denpasar ini menjadi gereja anak yang sungguh-sungguh sehat pertemanannya. Bukan orang-orang yang toksik, tapi orang-orang yang diurapi, orang-orang yang dipulihkan. Urapi mereka, pulihkan mereka ya Tuhan. Dan berikan mereka hikmat, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka berteman. Dan berikan mereka kekuatan untuk minta maaf kepada orang-orang yang mereka sakiti karena toksiknya mereka. Thank you Tuhan buat semuanya. Setiap Jumat angkat dua tanganmu Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak voltage ya Tuhan. Materaikan benih firman Tuhan ini dalam hidup mereka. Biar sungguh mereka tidak kehilangan panggilan mereka karena pertemanan mereka. Tapi justru Engkau yang memberkati pertemanan mereka. Dan biar pertemanan mereka itu menginspirasi banyak orang. Thank you ya Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini dimateraikan dalam hidup mereka. Biar firman itu tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka. Thank you ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat ibadah hari ini, buat firman hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Kasih tepuk tangan buat Allah kita ya. Oke, ada beberapa pengumuman sebelum kita doa berkat. Ya, yang pertama Kak Bintoro mau sambut kalian yang baru pertama kali hadir gitu ya. Mau itu online ataupun onsite gitu ya. Kak Bintoro mau ucapkan welcome home buat kalian semua. Selamat datang di Gereja Anak Eagle Kids di ibadah voltage hari ini. Kak Bintoro percaya gak ada jarak di antara hadirat Tuhan. Dan Kak Bintoro undang lagi kalau kalian belum punya gereja lokal tetap. Ayo datang yuk di ibadah voltage setiap hari Sabtu jam 2 siang. Dan pastinya kalian akan diperlengkapi di sana. Dan kalau kalian mau tanya-tanya soal GMS dan ibadah voltage kan bisa langsung aja ke Instagram @gms_denpasar. Ataupun langsung ke gms.church gitu ya /connect. Di sana kalian bisa menemukan apa itu GMS dan lain sebagainya. Lalu pengumuman berikutnya, Kak Bintoro mengundang buat setiap kalian yang belum join CG. CG itu apa Kak Bin? CG itu komunitas di mana anak-anak kecil sebaya sama kalian itu bersekutu, saling membangun, sharing gitu ya. Dan pastinya bertumbuh dalam Tuhan. Ayo segera daftarkan dirimu, ikut CG, jangan tunda lagi. Mau sampai kapan ibadah sendirian gitu kan. Ayo ibadah bersama-sama dengan teman-teman CG. Dan CG itu so sweet loh. Di waktu itu gitu ya 2 minggu yang lalu. Ada anak-anak yang baptis ulang tahun dan baptis. Bayangin. Yang support tuh teman-teman CG-nya yang doain. Bahkan habis baptis disurprisein pakai kue tar. What amazing right? Bukankah indah kalau kamu tahu bahwa kamu gak sendirian di gereja ini. Ya at least Kak Bintoro tahu bahwa CG itu bukan teman yang toksik. Gitu ya. Gak sempurna sih. Tapi at least still the best place for you to grow. Ya. Lalu buat kamu yang usia 12 tahun ke atas, yuk daftar baptisan. Jangan tunda-tunda lagi. Kalau memang kita cinta Tuhan, kenapa kita harus menunda? Gak perlu tunggu sampai sempurna karena gak bisa sampai sempurna gitu ya. Kita manusia pasti jatuh bangun dalam dosa. Tapi baptisan itu tanda bahwa you are really committed to Him. Kamu benar-benar komitmen sama Tuhan. Dan kamu itu kepunyaan Tuhan. Tentunya izin papa mama ya dan ajak papa mama untuk hadir di baptisan. Karena baptisan di ibadah voltage itu indah sekali. Di mana orang tua juga akan menumpangkan tangan atas anak-anaknya. Melepaskan berkat dan seolah-olah memberikan restu untuk anaknya diserahkan kepada Tuhan. Jadi yuk segera daftar baptisan. Dan buat kamu yang perlu didoakan, juga sama kamu bisa datang ke prayer corner. Kalau ada teman-teman, kalau kamu lihat pintu masuk ada teman bawa sandwich perlu doakan ya, kamu bisa datang ke sana. Kita rindu berdoa buat kalian juga. Ataupun bisa ke link gms.church/connect tadi sama isi form permohonan doa. Nanti kita doakan juga. Ya. Lalu jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya. Ya, kita akan ada GMS Super Conference di Jakarta ya tahun 2026 ya. Excited ya. Semuanya kita akan berangkat sama-sama ke Jakarta. Kita ada konferensi di sana dan catat baik-baik ini adalah konferensi semua usia termasuk Eagle Kids juga karena nanti di sana Kak Bintoro percaya generasi orang-orang muda dan anak-anak juga akan diurapi. Kita akan lanjutkan apa yang sudah dikerjakan gereja ini. Ya, nggak sabar banget. Yuk segera daftar, ajak papa mama, booking dari sekarang, hotel dan lain sebagainya. Karena itu, ayo sama-sama kita ke conference. Amin ya, diberkati oleh ibadah hari ini. Kak Bintoro udah selesai, siapkan persembahan dan perpuluhanmu. Kita angkat amplop persembahan dan perpuluhan kita di tangan dengan kedua tangan kita, gitu ya. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Engkau Allah yang setia. Tuhan, tiba waktunya kami memberikan perpuluhan dan persembahan. Ini tanda bahwa Engkau adalah prioritas utama dalam hidup kami. Thank you ya Tuhan. Engkau memberi kami kesempatan mendukung misimu atas gereja ini. 1000 gereja lokal yang kuat, 1 juta murid. Kami percaya ketika kami memberikan perpuluhan dan persembahan, kami bisa mendukung misimu atas gereja ini. Kami akan melihat gedung-gedung gereja dibangun. Hamba-hamba Tuhan diutus, misionaris-misionaris dikirim. Kami akan melihat regional Bali, banyak gereja yang didirikan ya Tuhan dari persembahan dan perpuluhan. Karena itu Tuhan, kami akan memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Voltage angkat 2 tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dari Allah Roh Kudus. Tuhan akan membawamu naik dan gak turun. Kemanapun kau melangkah Tuhan ada bersertamu. Engkau akan terus dipakai Tuhan. Engkau akan diurapi sedemikian rupa. Diberkati setiap aspek kehidupanmu. Diberkati keluargamu biar menjadi kebutuhan keinginan keluargamu Tuhan yang penuhi. Diberkati sekolahmu. Engkau akan berhikmat seperti Salomo tapi berhati Daud. Dan orang-orang di sekolahmu akan dimenangkan dalam hidupmu. Diberkati masa depanmu. Cita-citamu aman dalam Tuhan. Dan ketika kau hidup takut akan Allah. Hidup seperti yang diperintahkannya. Maka apapun yang diperbuat Tuhan akan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat-berkat yang terbaik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengasihi Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. See you next weekend. God bless you.
Shalom Voltagers. Wih, kita udah ibadah seru banget tadi ya Kak ya. Kita belajar banyak. Kakak terberkati? Terberkati banget Kak. Nah, makanya untuk teman-teman yang mungkin hari ini masih berhalangan hadir Voltage secara onsite, minggu depan bisa hadir. Untuk jadwalnya ada di setiap hari Sabtu jam 2 siang di main hall GMS Denpasar. Oke. Nah, nextnya kita ada informasi tentang Connect Group lagi. Kakak mau mengingatkan kalau Connect Group ini benar-benar komunitas yang benar-benar akan memenuhi kalian secara rohani. Dimana kita nih bisa bertemu bersama dalam Tuhan, bisa ketemu teman-teman yang baru juga. Jadi buat teman-teman yang rindu untuk ikut Connect Group, bisa langsung aja scan di QR Code yang ada di layar. Next ada apa Kak? Nah, selanjutnya kita juga gak akan selalu tetap ngingetin kalian bahwa kita punya event besar di tahun depan ya, yaitu namanya GMS Super Conference. Nah, untuk acara ini digelar di tanggal 17 sampai 18 Juni di 2026 ya Kak ya. Jadi tahun depan ya di Nice Peak 2 Jakarta. Pendaftaran dibuka dari 30 September sampai 2 Desember 2025. Jangan sampai kelewatan ya. Di aplikasi GMS Church. Ya, jadi kalian bisa daftar dan nabung dari sekarang karena kita akan terbang bareng-bareng ya ke Jakarta. Oke, sepertinya itu saja informasi dari kita hari ini dan see you next time. God bless you. God bless. By my side, whoa, live by faith, not by sight. I believe in your word, yeah. All things are possible when I believe. I can do all things through you. I can do all things through you, Lord. Whoa, I can do all things through you.